Di dalam sebuah mobil bersama Kiai Haji Ali Yahya Lasem, beliau bercerita kepada saya. Pada suatu hari, ketika beliau mau berceramah mengisi pengajian di Jepara, tiba-tiba dalam perjalanan, pas berhenti di lampu merah, mobil beliau dihadang seorang cewek cantik dan seksi. Maklumlah, waktu itu beliau duduk di depan samping supir, melepaskan kopiah dan serbannya. Dan Kiai Haji Ali Yahya Lasem itu seperti orang bule, mirip orang Australia. Mungkin cewek jalanan tersebut mengira bahwa beliau adalah seorang turis mancanegara yang banyak duitnya. Si cewek berkata, "Selamat malam Om." "Pak Kiai, selamat malam," kata cewek. "Ikutan dong Om, boleh ya?" Pak Kiai, "Oh boleh, silahkan masuk." Si cewek bergegas masuk ke mobil. "Om mau kemana? Butuh aku enggak? Aku temenin sampai pagi ya Om." Si cewek merayu Kiai. Pak Kiai menjawab, "Oh ini loh mau ngaji di Jepara. Enggak apa-apa, silahkan ikut saja." Sambil memakai lagi kopiah dan sorbannya. "Oh jadi bapak ini Kiai toh? Tadi dipanggil Om, sekarang manggil Kiai." "Maaf Yai, saya benar-benar nggak tahu. Sekali lagi maaf," dengan ekspresi tegang dan ketakutan. Pak Kiai berkata, "Oh nggak apa-apa, santai aja Mbak. Sekali-sekali ikut pengajian bagus itu." Si cewek, "Gak usah Yai, saya turun di sini saja." Kata Pak Yai, "Gak bisa, pokoknya harus ikut. Tadi kan sampean bilang mau ikut, jadi ya harus ikut." "Tapi kan saya nggak pakai jilbab Yai." Si Kiai berkata, "Gampang, nanti tak pinjami jamaah." Ya untungnya si cewek pakai rok sopan. Kata si cewek, "Tapi saya malu Kiai." Pak Kiai menjawab, "Loh, sampean jadi pelacur gak malu toh? Kok pengajian malah malu piye toh?" Si cewek menjawab, "Gimana ini Yai, semakin salah tingkah. Saya takut Yai." Kiai, "Sudahlah, santai saja." Setelah sampai di tempat pengajian, Yai langsung pinjam jilbab sama ibu-ibu jamaah. Pak Kiai berkata, "Maaf Bu, bisa pinjam jilbab? Ini loh, Ibu Nyai lupa bawa jilbab." Ibu-ibu sambil dikit agak bingung, ibu-ibu menjawab, "Oh bisa Yai, bentar saya ambilkan." Setelah memakai jilbab, Bu Nyai cewek itu langsung turun dari mobil. Dan begitu turun dari mobil, Masya Allah, Bu Nyai cewek langsung diserbu sama ibu-ibu untuk bergantian cium tangan Bu Nyai cewek itu. Mendapat penghormatan seperti itu, seketika wajah Bu Nyai langsung pucat, lisannya keluh diam sejuta bahasa, dan tubuhnya pun merasa bergetar. Ia begitu merasa terhormat dipersilahkan masuk, lalu dijamu dan dilayani dengan sebaik-baiknya selayaknya Bu Nyai sungguhan. Setelah pengajian selesai, jamuan makanan dihidangkan, tempat yang terpisah kiri dan kanan, dan tempat Yai jadi masih tetap terlihat. Dan sebelum acara makan-makan dimulai, di tempat jamuan Bu Nyai, para ibu-ibu jamaah memohon berkah doa dari Bu Nyai cewek. Allahu Akbar. Bagaikan disambar petir saat ia diminta berdoa. Untung masih hafal yang Robbana atina fid dunya hasanah. Seperti saat baru datang, Bu Nyai cewek kembali dikerumuni ibu-ibu untuk bergantian cium tangan ketika berpamitan hendak pulang, sambil diantar bareng-bareng ke mobil. Di dalam mobil pulang, Bu Nyai cewek menangis sejadi-jadinya kayak orang yang baru terkena musibah besar. Setelah agak reda nangisnya, Kiai mulai memberi nasihat. "Apakah sampean tidak melihat dan berpikir tentang bagaimana cara orang-orang tadi memperlakukanmu?
menghormatimu, mengerumunimu, mengantarkanmu, dan mereka juga rela antri hanya untuk dapat menciumi tanganmu satu demi satu. Bahkan meminta berkah doa darimu. Padahal sebenarnya kamu siapa? Orang yang tidak lebih mahal dari harga sayuran kangkung, bayam, terong, dan lain sebagainya. Bunyai cewek kembali nangis, tetapi Yai tetap melanjutkan nasihatnya. Ketika sampean menjual sayur kangkung, bayam, dan terong, sampean masih memiliki harga diri. Tetapi ketika sampean menjual diri, sampean sudah tidak lagi memiliki harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sampean mendapatkan pelajaran hidup, nasihat besar dalam hidup sampean. Maka segeralah bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kamu meninggal sebelum sampean bertobat. Setelah mendengar nasihat Kiai, Bunyai akhirnya berbicara walaupun masih terisak. Terima kasih Kiai atas nasihatnya, dan berkah dari kejadian ini, mulai saat ini saya bertobat dan akan berhenti dari pekerjaan laknat ini. Sekali lagi terima kasih Kiai. Alhamdulillah, berkah tindakan bijaksana seorang kiai bisa menyentuh hati seorang pelacur hingga bertobat. Padahal 4 jam yang lalu dia masih bergelimang dengan dosa. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya habibi ya syafi' ya syafi' sallallahu صلى الله عليك يا حبيب الله.